Terakhir ini dia udah agak menafkahi, gimana tuh Bang dari statement pihak dari Ya, sisi itu loh, itu belum bisa membuktikan bahwa dia adalah anak bapak biologisnya. Aku sering nafkahin cewek, hah? Apa anaknya anak gua? Ngerti nggak? Nggak jaminan. Kita sering nafkahin cewek hanya gara-gara dia cantik, ya. Pada bersama dia hamil, emang gua bapaknya enggak kan? Karena masih enak, nggak apa-apa deh. Bang, tapi soal Abang menyarankan Bu Atalia untuk melaporkan Apa? Soal Abang untuk menyarankan Bu Atalia untuk melaporkan Lisa Mariana dan suaminya itu gimana Bang? Apanya? Soal Abang menyarankan untuk melaporkan Lisa. Oke. Nah, ini lagi. Jadi itu tadi kan normatif dari pihak si pacar, cewek, normatif dari pihak si laki. Nah, sekarang dari segi istri. Seorang istri, ya, secara normatif bisa melaporkan si pacar dan si suami perzinahan. Cuma si suami harus ikut kena. Nah, kalau si istrinya sama si suami pintar, bikin deal sambil ngobrol-ngobrol di kamar, yaudah deh, gue laporin lu deh. Tapi nanti tujuannya agar memaksa si cewek berdamai, ya kan? Karena kalau udah tersangka kan, di BAP kan dia pusing kan. Nanti kalau sudah dia nyerah, kita cabut laporan, bisa juga begitu. Nah, jadi ini semua permainan catur ini semua segi bisa. Ya? untuk pasal dan ancamannya? Apa? Untuk pasal dan ancamannya? Ancamannya sih perzinahan nggak sampai di bawah 5 tahun, nggak bisa langsung ditahan. Tapi kan itu pidana, bisa jadi tersangka, gitu loh. Tapi ada kemungkinan juga pihak cowok juga melaporkan atas dugaan pencemaran nama baik nggak sih? Oke, itu pertanyaan berikutnya. Apakah si cowok bisa melaporkan pencemaran nama baik? Itu bahaya bagi si cowok. Karena dia hanya bisa mendalilkan bahwa namanya dicemarkan kalau dia bisa membuktikan bahwa dia bukan bapaknya. Berarti harus tes DNA. Harus ada bukti kuat. Polisi nanti bikin tes DNA. Mana merugikan si cowok? Jangan-jangan benaran. Lagi pula di Indonesia ini tes DNA nggak jaminan, masih bisa diatur. Hati-hati. Diaturnya gimana? Ada pernah diatur udah diisi hasilnya dia. Pernah kan ada artis, ada cowok. Siapa itu cowok yang tiba-tiba Densu. saya nggak mau bilang nama deh. Tiba-tiba tiba-tiba hasil DNA-nya katanya tidak identik, bukan anak bapaknya. Padahal cewek itu, saya kenal cewek itu, datang ke gua lagi waktu itu. Kita bantu hukum Bang. Ya dia diskusi gimana ini, ya gimana udah keluar hasilnya mau apa loh? Itu bahaya loh. Ya, jadi hasil namanya di Indonesia ini kan hasil lab, apa sih yang nggak bisa diatur di Indonesia ini? Yang ada asal ada hepeng katanya. Bang, berarti saran buat ke RK sendiri apa? Diemin tapi makin menjadi, kalau ngelaporin juga jadi buas Bagi pertama, RK, Bang. saya tidak mau kasih saran. Saya bukan pengacara dia. Saya sekali lagi, saya hanya kasih normatif. Tergantung. Kalau dia tetap bertahan, jalanin aja di media terus, ya udah. Posisi sekarang untung bagi dia. Biar aja gue digugat, ya kan? Ya kan? Hah? Ya kan? Bagi dia. Kalau dia mau kasus ini terus-menerusan di media, ya udah, do nothing. Ya kan? Biar si ceweknya yang gugat. Ceweknya gugat, ceweknya lagi-lagi tidak bisa langsung gugat bahwa itu adalah anaknya, harus gugat dulu tentang agar pengadilan memerintahkan tes DNA. Nah, itu bisa 3 tambah 3 bisa 6 tahun. Belum tentu menang lagi si ceweknya. Ya, jadi tergantung. Ini kan menyangkut reputasi. Kalau si cowoknya biarkan aja udah tanggung, ya udah. Si cewek gigit jari. Ya, cewek gigit jari. Kan bisa apa-apa. Gugat perdata sanggup bayar pengacara. Hah? Dan itu harus pengacara yang pintar lagi. Dialah yang ngerti. Ini masalahnya banyak masalah praktek ini. Itu loh, ya. Apa nggak ada niatan mau Iya, membantu mau pihak ngebantu. cewek? Iya gitu Bang, saya- ditunjuk Bang. Iya, Kalau Bang. ditunjuk salah satu gitu Bang. Saya udahlah, udah. Salah satu Saya itu anggota. bukan kelasnya kayak perkara Fadel yang pengacaranya itu loh. Itu udah ada permohonan dari Udahlah, saya udah dapat. Nggak usah saya ngomong lah. Nggak, saya nggak lebar. Saya udah perkara-perkara besar lah, ya.
Ya. Bang, ini konsekuensinya Tapi kalau ini kan ke depan- bagus, saya kasih analisa hukum bagus kan, agar pengacara-pengacara muda itu pengacaranya si RK langsung nangkep loh. Begitu saya ngomong itu, 2 hari lagi mereka di press release-nya, kami akan bertahan kepada prosedur hukum pengadilan. Kalau ada perintah pengadilan baru kami mau tes DNA. Nah itu sesuai dengan kisi-kisi yang gue berikan. Ya, udah ngomong, ada kan di ada itu di video pengacara udah ngomong. Kalau ini bang, kalaupun tes DNA tapi sama-sama saling mau, artinya RK boleh kesepakatan bersama. Oh yang apa sih yang tidak boleh? Itu bisa menguntungkan siapa bang? Kalau menurut abang? Kalau Tergantung. kesepakatan bersama ya. Ya, kalau si cowok rada-rada ragu, mendingan jangan. Ntar mirip. Kesepakatan bersama, kalau memang lu yakin, ya. Kalau memang lu yakin, tapi kalau enggak ya malah itu namanya gali lubang sendiri gitu loh. Lisa kan pede bang, Hah? terus apa ingin tes DNA terus bang. Apa? Lisa Lisanya pede gitu bang, pengen tes DNA terus gitu bang. Ya berarti dia yakin. Ya, berarti dia yakin. Masalahnya, walaupun yakin sudah, misalnya pun benar sudah hubungan berapa tahun, tapi itu kan tidak membuktikan bahwa dia ayahnya. Ya, bahwa ada hubungan bisa dibuktikan, aja nggak bisa. Karena cewek, aku ini bisa punya pacar lebih dari satu, cewek juga begitu gitu loh. Ya. Bang, mungkin kasusnya gini bang, misalnya DNA dilakukan dan ternyata itu bukan anaknya Pak RK, kemudian Pak RK melakukan laporan pencemaran nama baik, itu akhirnya Harus dibuktikan dulu, Iya. harus ada dulu tes DNA Iya. menyatakan bahwa dia bukan bapaknya. Nah setelah Berani dia tes DNA? Nah, persoalannya iya, itu yang saya tadi kan nggak? saya Lisa ngotot gitu Nggak melakukan bisa tes DNA kalau bapaknya nggak setuju, mana kan harus dicocok darahnya. Gimana sih? kesepakatan. Kalau secara seseorang hanya bisa dipaksa tes DNA kalau itu perkara pidana. Ini kan bukan perkara pidana, ini murni perdata. Secara perdata bisa seseorang digugat dulu di pengadilan. Itu pun kalau cuma perintah pengadilan menyatakan memerintahkan si cowok tes DNA. Kalau yang nggak mau apa? Makanya biasanya dalam gugatan itu ada pasal tambahan. Kalau tidak mau melaksanakan perintah pengadilan, didenda 1 miliar sehari. Itu harus ada dalam surat gugatan. Kalau tidak digugat oleh si pihak cewek, nggak ada gunanya gugatan seperti itu. Karena ini perdata gitu. Kalau perdata itu putusan perdata, kalau tidak dipenuhi nggak ada sanksinya. Itulah kelemahan Indonesia. Kalau di luar negeri, di Singapura, putusan perdata akan dilaksanakan, kau bisa dicekak di bandara. sekali ilmu tadi kalau misalnya emang Pak RK-nya nggak Apa? mau sekalian jadi ilmu nih bang, walaupun udah digugat tapi Pak RK-nya nggak mau, tetap yaudah Nggak bisa ada kalau ada masalah perintah gitu ya. pengadilan, nanti kan perintah pengadilan menyatakan bahwa memerintahkan si cowok melakukan tes DNA. Kalau hanya itu doang, Iya. si cowok bisa nggak mau. Nggak apa-apa. Karena tidak ada sanksinya. Di Indonesia ini kan melawan putusan perdata nggak ada. Cuma makanya pengacaranya harus pintar. Di dalam gugatan ditambahkan gugatan dengan syarat, ya, memerintahkan si cowok melakukan tes DNA dengan syarat kalau tidak mau melaksanakan perintah pengadilan didenda 1 miliar sehari. Itu boleh. Siapa yang mau 1 miliar sehari? Sebulan 30 miliar, ya habis dong hartanya. Nanti bisa dilelang hartanya. Oh, Itu namanya, itu dalam surat gugatan bisa begitu. Bisa. Jadi memerintahkan seseorang untuk melaksanakan sesuatu dengan syarat kalau tidak dilaksanakan didenda, itu boleh. Makanya dalam gugatannya itu harus pintar bikinnya. Itu. Jadi kalau saya melihat sekarang ini dengan melihat posisi udah keburu mandi basah, mau apa lagi? Mungkin bagi RK biarin aja deh. Makanya dia udah bikin press release. Tunggu proses hukum. Ya, kami hanya mau tes DNA kalau ada perintah pengadilan. Udah, nggak akan ada lagi tuh. Abang pernah menangani kasus yang sama serupa seperti ini dan hasilnya seperti apa bang? Langsung saya tidak, tapi penerapan hukumnya benar-benar saya yakin begitu hukumnya, karena saya sudah super matang bidang hukum juga gitu loh. Ya, sudah, yang saya tahu pernah itu tadi si cowok di tes DNA ternyata malah hasilnya
menguntungkan si cowok, ya itu ada pernah itu. Dia tadi udah ngomong namanya tadi. Bang, Itu artinya soalnya si cewek datang ke gue tuh. Di sini lagi datangnya. Ini mall ini. Bang, tapi secara point of view Bang Hotman nih, percaya nggak sih? Gua nggak mau komentari, itu sudah menyangkut aspek kok kita kemarin ketemu, percaya nggak sih? Enggak lah, nggak mau komentar. Saya bukan kuasa hukumnya. Ya intinya begini, kalau si cowok bersedia terus-terusan ini publikasi dia nggak peduli, maka akan menguntungkan si cowok karena dia tidak akan dapat, tidak bisa diapa-apain. Ya kan? Susah. Kamu gue pikirin gitu. Begitu dia bilang EGP mau apa? Ya kan? Pidana nggak bisa, si gugat harus gugat tes DNA dulu 4 tahun. Habis itu baru gugat lagi, ganti rugi 4 tahun lagi. Udah keburu nikah anaknya. Tapi Bang, untuk ini, katanya isunya kan ini ada unsur politik sendiri. Nggak tahu ada unsur politik. Cuma makanya saya bilang ada negatif positifnya. Kalau si ceweknya itu benar-benar all out, ya udah, gugat tes DNA, di situ seru. Kalau pengacaranya itu jago memainkan media, dibahas semua chattingan itu, dibahas segala macam ya kan, bagaimana kemesraannya itu, itu bisa merugikan si cowok. Itu bisa berakibat memaksa si cowok untuk berdamai di tengah persidangan. Kasih botak kan mau coba bikin gitu sama gua di utara kan. Bukan, sidang terbuka katanya. Gue bilang sidang terbuka, so what? Kenapa rupanya? Emang gue takut. Ya? Gue kan chattingan sama cewek bar ya, namanya juga cewek bar. Masa gue bicara Alkitab sama cewek bar? Iya benar Bang. Iya kan? Gue tantangin. Oke. Itu loh. Kalau LM tidak lapor berarti ini Nggak ada lapor pidana, nggak ada, hanya gugat perdata. Iya. Jadi memang nanti kalau si RK bertahan terus, ya udah beritanya akan menghilang, ya kan? Ya kan? Tapi kalau si ceweknya itu gugat dan si RK misalnya masih punya kepentingan jabatan di suatu waktu, ini itu tepat bagi si cewek untuk gugat sekarang karena itu kan bertahun. Jadi tergantung, jadi ini dua-duanya punya negatif positifnya. Ya kalau si cewek sih ya udah all out sekarang aja, ya kan? Nah itu tergantung. Kalau si RK masih mau menjabat politik di kemudian hari, ini merugikan kasus ini. Apalagi kalau digugat form. Soalnya kalau digugat resmi, ya ini loh. Ini keuntungannya bagi si cewek. Kalau digugat resmi, fakta-fakta hubungan itu secara detail bisa dibuka. Pura-pura baca aja gugatannya di persidangan. agar para mojong-mojong media langsung muat. Tapi kan Dia tertutup kan, caranya Bang. buka begini. Tapi kan tertutup Bang sidangnya nanti. Rayuan pertama begini. Tapi kan tertutup nanti Pak kalaupun Enggak, sidang. gugatan perdata enggak. Karena ini kan bukan tes DNA aja. Gugatan perdata tesnya, karena itu kan hanya jawab menjawab. Itu tidak ada kaitannya ke masalah seksual. Iya kan? Dia hanya bisa buktikan bahwa hakim akan melihat, setelah melihat misalnya fakta-fakta, ada check-in, ada ini, ya pantas untuk dikabulkan untuk dites DNA. Gitu loh. Jadi itu bukan ada kaitannya dengan asusila. Kan semuanya indah. Indah saat itu. Tidak saat itu. Hah? Saat itu indah. Apalagi